Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang tafsir ringkas dari surat An-Nisa ayat 77 sampai 93. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada kita dan semoga bisa kita amalkan. Silakan ibu-ibu buka surat An-Nisa ayat 77 sampai 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diperintahkan atau dikatakan pada mereka untuk menahan tangan kalian dan tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah. Dan ketika diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sekelompok dari mereka takut kepada musuh seperti takutnya kepada Allah, akan atau lebih takut dari itu. Wa qalu rabbana lima katabta alainal qital. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Seandainya engkau tangguhkan ya kepada kami perintah tersebut pada waktu yang lebih dekat. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah kenikmatan dunia itu sedikit dan kenikmatan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizolimi sedikit pun. Di dalam ayat ini Allah sedang menceritakan tentang beberapa perintah. Yang pertama harus menahan diri, tidak melakukan penyerangan. Yang kedua harus menegakkan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Tapi suatu hari Allah merintahkan pada mereka untuk berperang. Namun sikap mereka ternyata ada yang di antara sekelompoknya justru tidak mau ikut berperang. Bahkan mengatakan tangguhkan dulu ya perintah perang itu. Kenapa? Karena mereka takut kepada musuh seperti mereka takut kepada Allah dan bahkan lebih takut daripada kepada Allah. Itulah mereka diingatkan oleh Allah. Katakanlah bahwa kenikmatan dunia itu cuma sedikit. Kalau mereka takut berperang karena takut nanti terluka atau karena takut nanti mereka mati syahid, kata Allah kenikmatan dunia itu hanya sedikit, sedangkan kenikmatan akhirat jauh lebih baik. Jadi memang kalau untuk melaksanakan perintah Allah itu harus memiliki keyakinan bahwa akan ada hari yang sangat baik bagi orang yang taat, yaitu pada saat hari pembalasan, di mana orang yang taat akan diberikan kehidupan akhirat yang jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Ketika seperti itu, maka tidak akan ada rasa keberatan untuk melaksanakan perintah Allah, sekalipun dia harus mengorbankan sebahagian kenikmatan dari dunianya. Itulah mengapa Allah mengingatkan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kepada mereka yang tidak mau melakukan perintah Allah ini bahwa kenikmatan dunia itu sangat sedikit sekali. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat, kenikmatan akhirat justru lebih baik. Tapi bagi siapa? Kata Allah liman ittaqa, hanya bagi orang yang bertakwa. Nah, karena itu di sini mengingatkan pada kita jangan bersikap seperti orang munafik yang kalau diperintahkan oleh Allah mereka selalu mengelak, selalu beralasan ya, minta ditangguhkan, minta ditunda ya, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk berkorban demi kepentingan hari akhirat.
Padahal Allah menyebutkan selain nanti di hari akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik. Kata Allah, wala tuzlamuna fatila. Dan kalian semua yang sudah berkorban untuk taat melaksanakan perintah Allah tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Bahkan yang kita lakukan sedikit di dunia dengan pengorbanan kita yang tidak seberapa, diberikan oleh Allah dengan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada dunia dan diberikan kesenangan yang berlipat-lipat lebih hebat daripada dunia. Nah, itulah mengapa di sini Allah mengingatkan kepada kita jangan mencintai dunia lebih daripada cinta kita kepada hari akhirat. Kalau kita bisa berkorban untuk kesenangan dunia kita, berarti kita harus siap lebih banyak berkorban untuk kenikmatan akhirat kita. Karena di hari akhirat kata Allah jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Kemudian selanjutnya ayat 78. Kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun ya kamu berada, maka kematian itu pasti sampai kepada kalian. Ya, sekalipun ya kalian berada dalam benteng yang sangat kuat dan kokoh, fi burujim musyayyadah. Sekalipun ada orang ingin mempertahankan dirinya, tidak mau melepaskan nyawanya sampai dibentengi rumahnya dengan benteng yang sangat kokoh, yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Kata Allah, sekalipun seperti itu, pasti kematian akan datang. Kalau Allah sudah menentukan ajalnya, manusia tidak akan bisa berlari sedikit pun dari ketentuan ajal ini. Kemudian kata Allah di dalam ayat berikutnya, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhi min indillah. Dan jika kebaikan itu menimpa mereka, mereka mengatakan ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhi min indik. Dan jika musibah menimpa kamu, maka mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Ini adalah dari sisimu. Qul kullum min indillah. Katakanlah semua yang baik ataupun yang buruk pada dasarnya itu datang dari Allah. Famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa kaum tersebut hampir saja tidak mengerti ya perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang pembicaraan mengenai takdir. Dalam ayat ini menegaskan semua takdir yang baik atau yang buruk pada dasarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh pisahkan. Kalau takdir yang baik itu dari Allah, kalau takdir yang buruk itu karena ya merupakan misalnya itu karena kita. Tapi Allah mengatakan kullum min indillah. Semuanya itu apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman harus siap menerima takdir yang baik, seperti kita juga harus siap menerima takdir yang buruk. Takdir yang baik yang diberikan oleh Allah agar kita bisa bersyukur, bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah lebih baik lagi, bisa mentaati Allah lebih baik lagi, bisa bersabar dalam melakukan ketaatan, bisa bersabar meninggalkan kemaksiatan, sekaligus bersabar kalau kita mendapatkan musibah. Karena kita sadar bahwa takdir yang baik atau yang buruk itu pasti dari Allah. Sehingga kita tidak pisahkan mana takdir yang baik dari Allah, mana takdir yang buruk dari kita. Padahal Allah lah yang menentukan kapan takdir itu baik dan buruknya. Bahkan sudah ditetapkan oleh Allah dari semenjak kita masih dalam rahim. Ya, dalam rahim ketika kita masih menjadi janin ibu. Masih menjadi janin dalam rahim ibu. Jadi dari sinilah kita memahami bahwa orang yang beriman tetap harus percaya kepada takdir. Sehingga kalau takdir itu hadir kepada kita dengan takdir yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Akuilah bahwa itu adalah atas kekuasaan Allah dan bersyukurlah gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau seandainya Allah menentukan takdir yang buruk, kita pun harus ikhlas menerimanya. Karena tidak ada orang yang bisa berlari dari takdir Allah. Kita harus ikhlas, harus bersabar, harus berikhtiar, berdoa, bertawakal kepada Allah di saat musibah yang buruk itu datang kepada kita. Sebab Allah menyatakan, Qul kullum min indillah. Katakanlah segala sesuatu itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus paham hal ini agar kita bisa memanfaatkan semua takdir yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita tetap istiqomah untuk taat kepada Allah dan tetap taat dalam keadaan mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan hidup kita selalu berkah, apakah itu takdirnya sedang baik ataupun takdirnya sedang buruk. Bukankah hidup manusia itu selalu adalah dalam lingkaran takdir Allah?
Sebab Allah menyatakan wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa sesungguhnya kata Allah segala sesuatu itu ditetapkan atas takdirnya Allah. Jadi kita manusia hanya menjalani takdir, tapi kita diwajibkan harus menjalani takdir dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ikhtiar, dengan tawakal, bahkan dengan doa. Mudah-mudahan takdir yang kita terima tetap membuat kita menjadi istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa percaya kepada takdir Allah merupakan salah satu rukun iman. Jadi orang akan rusak imannya kalau tidak percaya kepada takdir. Orang akan hilang kesempurnaan imannya, akan rusak tonggak-tonggak keimanannya di saat salah satu rukunnya rusak. Misalnya tidak percaya lagi pada takdir Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa semua takdir baik yang merupakan kenikmatan atau merupakan musibah itu adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya yaitu di ayat 79. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan kebaikan yang menimpa kamu itu adalah dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpa kamu itu dari dirimu. Wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami utus kamu ya kepada manusia untuk menjadi rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai pelindung ya, dan juga sebagai ya pemimpin bagi kita semua. Nah, kita melihat di dalam ayat ini sebetulnya ayat 79 dengan ayat 78 itu tidak bertentangan. Karena kalau ayat 78 sedang menegaskan bahwa semua takdir yang baik atau yang buruk dari Allah harus kita yakini, harus kita imani sehingga kita bisa menjalani semua takdir itu dengan tetap istiqomah. Tapi pada saat Allah menyatakan di ayat 79 ini ingin menegaskan bahwa ketika ada takdir yang baik maka itu harus kita syukuri. Karena pada dasarnya semua takdir yang baik atas kehendak Allah. Jadi manusia tidak bisa hanya mempercayakan pada ikhtiarnya. Kalau Allah tidak menetapkan pada keberhasilannya, maka sekalipun sudah ikhtiarnya maksimal, Allah tidak akan mengabulkan. Jadi boleh jadi ya kita berikhtiar ya, tapi ikhtiarnya gagal. Sebab Allah tidak berkehendak untuk mengabulkannya. Tapi kalau Allah berkehendak, maka ikhtiar kita semuanya bisa terwujud sesuai dengan keinginannya. Bahkan boleh jadi lebih daripada keinginan yang kita harapkan, Allah wujudkan semua itu. Karena Allah sudah menginginkan takdir yang lebih baik daripada keinginan seorang hamba. Nah karena itu ketika Allah menyatakan seandainya itu adalah musibah yang menimpa kamu itu adalah dari diri kamu. Ini sekalipun kita yakin bahwa musibah yang buruk itu dari Allah, tapi kita harus mengevaluasi diri. Bisa jadi kita ada andil yang bisa mendatangkan kehendak Allah jadi tidak baik kepada kita. Ada penyebab yang kita lakukan sehingga Allah membuat kehendaknya itu menjadi buruk kepada kita. Nah karena itu jika ada musibah, jika ada ujian, ada fitnah, ada cobaan, ada takdir yang buruk, kita semua evaluasi diri. Sejauh mana perilaku kita selama ini? Apakah sudah sesuai dengan keridhaan Allah? Apakah kita justru mengakibatkan jauh dari keridhaan Allah? Kalau ternyata hasil evaluasinya kita jauh dari keridhaan Allah, maka berarti kita telah ikut andil. Ya, telah ikut andil membuat Allah jadi membuat nasib yang tidak baik untuk kita. Jadi kata Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang menimpa kamu itu adalah dari diri kamu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah akan tampakkan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau kita berbuat buruk, Allah akan tampakkan keburukan-keburukannya. Nah karena itu jelaslah dalam ayat ini bahwa kita harus selalu mendatangkan kebaikan agar Allah ridho sehingga selalu memberikan kebaikannya dan takdir yang baik untuk kita. Kemudian ayat 80-nya. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah mengingatkan kepada kita siapapun yang taat kepada Rasul berarti sudah taat pada Allah. Kita sebagai seorang hamba diingatkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa ketika kita taat tidak boleh melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah.
Karena saat kita taat kepada Rasulullah berarti sudah taat kepada Allah. Nah, jadi kita semua harus bisa melakukan ketaatan sesuai dengan pertama keriduan Allah, yang kedua sesuai dengan syariat Rasulullah. Sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah itu menegaskan wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus kamu untuk menjadi pelindung bagi mereka. Jadi kalau kita berpaling dari ajaran Rasulullah, Rasul tidak akan punya kewajiban lagi untuk menjaga kita dan melindungi kita. Karena Rasul sudah memberikan ajarannya, sudah memberikan syariatnya. Sehingga kita harus mengikuti syariatnya ini. Kita harus mengikuti ajarannya ini. Kalau kita berpaling bukan salah Rasul, dan Rasul tidak perlu menjaga-jaga kita, melindungi kita. Kita harus bisa menjaga diri kita dengan apa yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu kita tidak membedakan mana yang taat pada Allah dan mana yang taat pada Rasulullah. Ini harus benar-benar ketaatan itu berdasarkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian selain itu kita juga sudah membahas pada 2 hari yang lalu bahwa dalam surat 4 ayat 8, dalam surat 4 ayat 65 Allah sudah menegaskan bahwa kita tidak akan jadi orang yang dianggap beriman kepada Allah kalau kita belum siap mengikuti ketetapan Rasulullah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kata Allah, maka demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman sampai mereka mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah ketika mereka berselisih. Jadi dalam kondisi apapun kita tidak boleh melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang sudah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Sehingga pedoman kita dalam melakukan kehidupan ini, menyelesaikan usia dalam perjalanan hidup kita ini harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya umatnya itu punya kesempatan, semua punya peluang untuk bisa jadi ahli surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Orang yang menolak tidak mau surga, inilah yang tidak akan diberikan surga. Tapi orang yang memang mau pada dasarnya jadi umat Nabi, dia berhak menjadi ahli surga. Rasul ditanya, siapa orang yang enggan masuk surga? Mas sahabat heran, kok ada sih orang yang tidak masuk surga? Padahal semua umat Nabi Muhammad itu berhak masuk surga. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat menentang aku maka dia masuk neraka. Atau maka dia enggan masuk surga. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, kita di sini bisa lebih meyakini bahwa pada dasarnya kita punya kesempatan semua jadi ahli surga. Tinggal siapkah kita beramal sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena inilah yang buat kita jadi ahli surga. Tapi ada sekalipun umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan jadi ahli surga, namun mereka menolak. Karena apa? Mereka berpaling dari ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat 81. Di ayat 81 ini Allah menegaskan wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairul ladzi taqul. Dan mereka berkata perintah untuk taat itu mereka mengatakan tentang kewajiban mereka untuk taat pada Allah itu fa idza barazu min indika dan ternyata orang-orang munafik ini pada saat mendapatkan kewajiban tersebut mereka pergi dari sisimu, pergi dari si Rasulullah SAW, tidak mengikutinya lagi, tidak mentaatinya lagi. Bayyata ta'ifatum minhum ghairul ladzi taqul. Mereka bahkan mengatur siasat di malam hari agar mereka bisa berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada orang-orang munafik semacam itu diberi perintah taat, malah mereka mengatur siasat untuk bisa mencari cara melanggarnya, mencari cara untuk berpaling dari ajaran ini,
Kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Sekalipun boleh jadi mereka itu adalah teman-teman kita. Sekalipun mereka boleh jadi ada di sekeliling kita. Karena mereka bukan orang yang siap taat bersama kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh terus bersatu erat, berpegangan tangan erat, bersahabat dengan mereka. Allah merintahkan fa'arid anhum. Ya, karena kita pertama agar terhindar dari bahaya yang dilakukan oleh jasad mereka. Yang kedua agar kita tidak terbawa-bawa melakukan seperti perilaku mereka. Maka kita disuruh berpaling dari mereka. Tapi pada saat yang sama kita jangan takut kehilangan mereka itu akan membuat kita jadi semakin jumlahnya sedikit, menjadi kekuatannya semakin lemah. Karena kata Allah, wa tawakkal 'ala Allah. Semuanya setelah itu serahkan kepada Allah. Allah yang akan mengatur kita, Allah yang akan membackup kita. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah ya Allah sebagai pelindung ya bagi orang-orang yang beriman. Jadi terserah kepada Allah setelah itu, karena kita sudah mengikuti perintahnya, tidak lagi bersahabat bersama dalam satu perjuangan dengan orang-orang munafik yang justru tidak mau taat kepada Allah, bahkan berpaling dari Rasulullah SAW. Nah, untuk menyiapkan iman kita supaya kita terus bisa mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, supaya kita bisa terus berikhtiar dan bertawakal sesuai dengan ajarannya, Allah merintahkan kepada kita di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat 82. Ya. Dalam ayat 82 ini Allah menegaskan, afala yattadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghorillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur Al-Qur'an? Apa yang menjadi sebab orang munafik itu mengatur siasat untuk tidak ya melaksanakan perintah Rasulullah, mengatur siasat untuk berpaling dari ajaran Rasulullah? Ternyata sebabnya ya karena mereka tidak mau bertadabbur Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu, Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dengan lancar, sesuai dengan takhrijnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, tapi diperintahkan juga oleh Allah ditadabburi. Sehingga apa yang kita baca dalam Al-Quran itu kita paham. Apa maksudnya, apa isinya, apa aturan-aturannya, apa yang jadi kewajiban kita, apa yang jadi larangan kita, kita paham. Kata Allah, walau kana min indi ghorillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan dari Allah, maka kamu akan dapatkan ya di dalamnya ya banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, kita kalau sudah bertadabbur Al-Qur'an, kita akan semakin yakin bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu adalah kebenaran. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya adalah kebenaran yang diberikan kepada hambanya untuk bisa menjadi panutan, bisa menjadi panduan, pedoman hidup dan ajaran hidup. Karena itu semakin kita yakin dengan tadabbur kita dan semakin baik proses tadabburnya, maka kita semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran yang dibawa dan diatur oleh Rasul dalam syariatnya. Nah, karena itu kita harus bisa ya mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dalam Al-Quran melalui tadabbur kita. Yang kedua, kita harus bisa mencontoh pada perilaku kehidupan para nabi dan para salafus soleh yang diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, kita harus bisa menghindar ya dari perilaku kaum yang di masa lalu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa melaksanakan isi Al-Quran tanpa kita harus pisah-pisahkan, kita bedakan, kita pilih-pilih ya mana yang enak untuk kita. Semua ayat Al-Quran akan kita terima sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup yang kita amalkan. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa di dalam surat lain, surat Shad, Allah menjelaskan ya, dalam surat Shad ayat 29 Allah menjelaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tujuan kita bertadabbur dalam ayat ini disebutkan ditambah lagi dengan dua, yaitu agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Karena begitu banyak keutamaan bagi orang yang baca Al-Quran, bagi orang yang bertadabbur Al-Quran, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran,
bahkan bagi orang yang menghafal Al-Quran, bagi orang yang mengajarkan isi Al-Quran kepada orang lain, banyak sekali utamanya yang kita cari keberkahannya. Selain itu juga kita akan mendapatkan keberkahan ya terhadap amal kita yang sesuai dengan amal-amal Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri menyatakan bahwa sebaik-baiknya ya pendidikan diberikan aku adalah pendidikan dari Robku, yaitu apa? Pendidikan dari Al-Quran. Nah karena itu pantaslah ya kita harus bisa mengambil keberkahan dari Al-Quran lewat tadabbur kita. Dan yang terakhir, agar kita selalu diingatkan terus, kita bisa mengambil peringatan yang banyak dari Al-Quran. Apa yang diingatkan oleh Al-Quran menjadi peringatan hidup kita, sehingga kita selalu waspada, selalu hati-hati, selalu lurus di jalan Allah, selalu lurus di jalan yang dibawa oleh syariat Rasulullah SAW. Dan inilah yang membuat kenapa para sahabat kalau diturunkan Al-Quran ya mereka langsung mengamalkannya. Sehingga Allah pun menurunkan Al-Quran tidak sekaligus, tapi sedikit-sedikit, 5 ayat. Agar apa? 5 ayat yang sudah diturunkan itu bisa langsung diamalkan. Sebab Al-Quran setelah kita baca, kita pelajari, kita tadabburi, maka akan kita follow up dengan amalan kita sehari-hari. Kemudian surat 4 ayat 83. Allah menyebutkan wa idza ja'ahum amrun minal khaufi wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka ya perintah atau perintah tentang keamanan dan ketakutan, adza'u bih ya, maka mereka langsung menyiarkannya. Orang-orang kafir itu dapat berita apapun, dia tidak tabayun lagi. Dan dia tidak sabar menunggu ya untuk ada konfirmasi pada kebenaran berita. Langsung saja akan diceritakan, disiarkan kepada orang-orang lain. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikannya kepada Rasul ya, dan kepada ulil amri di antara mereka, maka niscaya ya, akan diketahui orang-orang yang ingin mencari ilmu dari mereka. Jadi seandainya mereka mau bersabar, tunggu dulu sampai nanti Rasulullah yang menyampaikan informasi tersebut ya, sampai nanti penguasa, pemimpin yang sidik, yang amanah ya, yang jujur, yang bisa dipercaya, yang bisa menjadi panutan, menyampaikan semua informasi tersebut, maka bisa dimanfaatkan oleh orang yang ingin mencari informasi tersebut, oleh orang yang ingin mau belajar, orang yang ingin mengetahui ilmunya. Karena itu bagi kita jangan mudah percaya kepada informasi. Kita harus mencari apakah informasi ini akurat, apakah informasi ini benar. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang yang tertipu dan terpedaya oleh berita-berita hoax. Sehingga menjadi ya kerugian bagi banyak orang. Kita sebagai orang mukmin tidak boleh langsung menyiarkan, men-share berita yang belum jelas kebenarannya. Karena ini perilaku orang-orang munafik. Mereka kalau dapat berita apa saja belum dikonfirmasi sudah langsung disiarkan kepada banyak orang. Sehingga ini merugikan kepada orang-orang yang mendapatkan beritanya secara benar. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lataba'tumus syaitan illa qalila ya. Seandainya tidak ada karunia dari Allah dan tidak ada rahmatnya, niscaya kalian mengikuti syaitan. Lataba'tumus syaitana illa qalila. Kecuali sedikit saja diselamatkan oleh Allah. Nah, karena itu jangan sampai kita ikut-ikutan dengan perilaku munafik yang nanti kita akan dijerumuskan kepada setan sehingga kita akan menyebarkan berita bohong. Dan itu berdosa. Inilah yang Allah ingatkan, kalau orang sudah tertipu oleh berita bohong, maka akan ada siasat-siasat licik yang digoda oleh setan, kemudian akan terjerumus pada kesesatan. Kata Allah cuma sedikit yang diselamatkan oleh Allah. Karena itu berhati-hatilah ya, berperilaku dalam menyampaikan berita. Harus dicari apakah ya, harus dicari konfirmasi apakah berita ini benar betul-betul menjadi berita yang layak untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian setelah itu kita juga di sini diingatkan bahwa berita bohong yang disiarkan itu maka akan mengakibatkan kita termasuk orang yang sudah berdusta.
ketika kita belum tahu kebenarannya. Sehingga pantas salah satu sifat munafik selain dia berdusta, dia cepat menyiarkan berita yang belum jelas ya kebenarannya. Karena itulah Allah ingatkan jangan sampai dilakukan oleh orang-orang mukmin. Kemudian surat 4 ayat 84-nya. Allah menegaskan faqatil fisabilillah. Maka berperanglah di jalan Allah, la tukallafu illa nafsak. Tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa kamu. Waharidil mu'minin, ya, dan tentu saja kita pun harus bisa ya menolong ya membela orang-orang mukmin. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita harus bisa membela dan berikan semangat kepada orang-orang mukmin, waharidil mukminin, dan berikanlah semangat pada orang-orang mukmin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa peperangan yang diperintahkan oleh Allah itu tidak akan melebihi daripada kemampuan jiwa manusia. Sehingga sesuai dengan kemampuannya hendaknya dia lakukan, dan memberikan semangat pada orang-orang mukmin juga bukan justru memprovokasi orang-orang mukmin untuk lari dari perjuangan. Asallahu ayakufa ba'sal ladzina kafaru. Ya, semoga Allah yang menahan ya perlawanan orang-orang kafir, sehingga pada saat yang sama ketika orang mukmin itu mau berjuang atas nama perintah Allah dan di jalan Allah, maka Allah akan memiliki kekuatan untuk menahan ya kekuatan orang-orang kafir membalas serangan orang-orang mukmin. Wallahu asyadu ba'sa wa asyadu tangkila. Dan Allah itu sangat kuat ya, dan lebih dari itu Allah itu sangat keras siksanya. Jadi jangan sampai kita anggap sepele terhadap perjuangan diperintahkan oleh Allah kepada kita, tapi kita harus ingat ada medan-medan perjuangan yang layak dengan perempuan. Di mana saja perjuangan layak bagi perempuan. Yang pertama yaitu menjadi ibu solihah, istri soleh dalam keluarganya. Saat dia bisa melaksanakan peran jadi ibu solihah sampai akhir hayatnya, melaksanakan peran istri solihah sampai akhir hayatnya, itulah perjuangan. Sehingga suka duka, kesedihan, kekecewaan, gundah yang diakibatkan dalam melaksanakan tersebut harus dipertahankan dengan sabar dan dengan keikhlasan. Karena inilah sebuah medan perjuangannya. Sampai suatu hari para sahabiat ya berkumpul, mereka bertanya-tanya, berdiskusi, saling bertanya-tanya, kenapa ya keutamaan berjihad itu diberikannya kepada laki-laki saja? Mereka yang diharuskan berjuang bersama Rasul di medan perang, tapi kita hanya di rumah mengurus anak, menyiapkan keperluan suami, menjaga martabat suami saat ditinggal mereka berperang. Tapi kata mereka, coba tanyakan pada Rasulullah. Maka diutuslah ya salah satu dari mereka itu datang pada Rasulullah untuk menanyakan ya, di mana jihadnya perempuan? Kenapa kita tidak diwajibkan seperti laki-laki? Ternyata kata Rasulullah, ablighi man laqiti minan nisa anata'atan lizauji wa tirafan bihaqqiya diludzalik. Sampaikanlah kepada wanita siapapun yang kamu jumpai bahwa jihad bagi mereka itu adalah mengenal hak-hak suami, taat pada suami, melayani suami, memenuhi hak-haknya termasuk melakukan proses pendidikan anak-anak, karena itu adalah sebagian daripada hak suami. Ketika bisa melakukan itulah jihadnya. Ya diludzalik, kata Allah, sama nilainya dengan berjuang di jalan Allah. Tapi Rasul mengingatkan dalam ayat itu, dalam hadis itu, wa qalilum minkunna man yaf'alu, sedikit di antara kamu yang bisa melakukannya. Ternyata dari sekian banyak wanita belum tentu bisa melaksanakan dengan ikhlas peran istri solihah dan ibu solihah yang mendapatkan ya seperti balasan seorang mujahid di medan perang. Yang kedua, seorang wanita solihah, istri solihah juga sebagai ibu solihah, dia harus bisa membagi waktu untuk mengurus rumah tangga dan mana waktu untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu yang bisa membuat dia lebih solihah, lebih banyak amal baiknya, ini menjadi amal jihad fisabilillah. Karena itu man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka itu adalah sedang berada di jalan Allah. Sesibuk apapun wanita di dalam rumah tangganya, siapkanlah waktu untuk bisa ya mencari ilmu. Yang ketiga yaitu berdakwah. Berdakwah itu juga bagian dari sebuah proses perjuangan ya, menegakkan kalimat Allah. Sehingga pada saat yang sama kita pun harus bisa memiliki kesempatan selain jadi hamba Allah yang rajin beribadah, kemudian bisa melayani suami, bisa memberikan hak kepada anak, tapi juga kita bisa mencari ilmu dan sekaligus kita juga bisa berdakwah, menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada banyak orang. Dan jika seandainya kita diberikan kesempatan untuk pergi haji, maka capailah haji yang mabrur, karena haji yang mabrur ini adalah jihad bagi wanita juga.
Nah, karena itu di saat semuanya sedang berdamai seperti ini, sedang tentram seperti ini, maka kita tidak dianjurkan untuk tidak diharuskan dan tidak dianjurkan untuk perang di medan perang ya, untuk berjihad di medan perang, karena kita justru Islam itu membawa kedamaian, membawa rahmat. Justru kita mencegah ya segala bentuk kekerasan ya, segala tindakan kezaliman. Kemudian ayat 85-nya Allah menegaskan mayyashfa syafa'atan hasanatan fayakullahu nasibu minha. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Barang siapa ya yang menolong ya, dalam bentuk pertolongan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan baiknya. Wa mayyashfa syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflu minha. Dan barang siapa yang menolong dengan bentuk kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasannya atau akibatnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita harus bisa menjadi orang yang bisa menolong orang-orang untuk bisa melahirkan banyak kebaikan. Jadi tidak boleh kita menolong orang dalam bentuk kejahatan, tapi kita harus menolong orang dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Inilah yang diperintahkan oleh Allah juga dalam surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Karena itu kebaikan yang lahir dari pertolongan kita kepada orang lain, ini akan jadi amal soleh kita, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita jika kita bisa melakukan pertolongan pada orang lain dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Rasulullah menjelaskan yang pertama yaitu nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Jadi kalau nanti di padang mahsyar sangat berat ya, karena panas luar biasa, terik matahari hanya ada beberapa mil di atas kepala kita, sementara tidak ada tempat bernaung ya, kecuali naungan arsy-Nya Allah. Tidak ada tempat untuk kita duduk, semua orang berdiri, bahkan disebutkan selama 40 tahun di sana, dan ini 40 tahun hitungan di sana bukan hitungan di sini. Semua orang akan berdiri di padang mahsyar menanti kapan hisabnya hadir. Tapi kata Allah dalam ayat ini ditegaskan dia akan mendapatkan kebaikan karena dulu dia memberikan pertolongan dengan cara yang baik, sehingga kata Rasulullah akan diringankan bebannya di hari kiamat. Kalau nanti dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, diberikan juga beban yang ringan sehingga diperlancar lewat jembatan Shiratal Mustaqimnya. Saat sebelum lewat jembatan Shiratal Mustaqim dia harus dihisab, hisabnya pun akan diperlancar, diperingankan oleh Allah, diringankan oleh Allah karena apa? Dulu telah meringankan beban ya orang lain di dunia. Kemudian selain itu ya akan dihilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan beban orang yang sulit, maka Allah akan ringankan ya di dunia dan di akhirat. Jadi insya Allah dunianya hidupnya bisa sejahtera lahir dan batin karena banyak keringanan dari Allah, dan lebih dari itu di hari akhiratnya. Kemudian juga Allah akan terus menghadirkan pertolongan tanpa diminta pun. Ketika dia sulit, Allah akan beri. Karena apa? Rasulullah sudah berjanji dalam hadis yang disebutkan, man kana fi auni wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia masih menolong saudaranya. Jadi subhanallah, apa yang kita lakukan kebaikan untuk orang lain, apa yang kita berikan kebaikan pada orang lain dalam bentuk pertolongan kita, akan menghadirkan banyak kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jadi mudah-mudahan termasuk orang yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam ayat 85 agar kita termotivasi terus beramal untuk bisa banyak menolong orang lain. Apapun yang diberikan potensinya oleh Allah akan kita manfaatkan di antaranya untuk menolong orang lain. Kemudian ayat berikutnya di ayat 86, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam, diberikan penghormatan dengan sebuah salam, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang setimpal dengannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya terhadap segala sesuatu. Kita jika diberi salam oleh orang lain, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita akan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab dengan yang lebih baik. Kalau orang memberikan salam pada kita assalamualaikum, kita jawab setidak-tidaknya assalamualaikum warahmatullahi. Tetap harus menjadi yang lebih baik.
Tapi seandainya kita tidak bisa menjawab yang lebih, setidaknya sama. Assalamualaikum yang diberikan oleh orang lain, kita jawab waalaikumsalam. Ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setidak-tidaknya setimpal seperti itu. Karena ya ketika kita menjawab assalamualaikum kemudian kita jawab waalaikumsalam, itu dapat nilainya 10. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, kita jawab seperti itu akan dapat nilai 20. Kalau kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita akan mendapatkan nilai 30. Inilah yang diceritakan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat hadir memberikan salam dengan sempurna. Dan lebih dari itu, salam itu kan doa agar kita selamat dunia dan akhirat, penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita jawab doa ini dengan jawaban doa yang lebih baik. Bahkan Rasulullah menyatakan salam seperti ini akan memberikan 2 kebaikan. Yaitu yang pertama, kita akan bisa menumbuhkan rasa saling sayang menyayangi. Yang kedua, kita akan bisa ya mengokohkan iman. Sampai kata Rasul dalam sebuah hadis, ya, tidak akan kamu masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak beriman sampai kamu bisa ya melakukan sesuatu ya yang kamu bisa saling mencintai. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah bisa saling mencintai karena salam ini ya, karena perbuatan ini, kata Allah, afsus salam bainakum. Berikanlah salam di antara kalian. Jadi memberikan salam di antara kita itu akan menumbuhkan ya. Pertama, kita akan bisa saling mencintai, saling bersaudara ya. Yang kedua, kita akan semakin kokoh imannya, dan tentu dengan kokoh iman inilah kita akan bisa masuk surga. Dan itulah mengapa salah satu yang buat kita lancar masuk surganya jembatan Shiratal Mustaqim adalah rajin memberi salam kepada sama mukmin. Kata Rasulullah, ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia berikanlah salam. Wa atimut ta'am, ya berikanlah makan. Kemudian wasilul arham, ya, dan sambunglah silaturahim. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kamu di saat semua orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. 4 amal ini akan memperlancar kita masuk surga dengan sangat aman, lancar, selamat ya. Yaitu memberikan salam, memberi makan, bersilaturahim, dan termasuk ya kita disebutkan sholat malam. Kemudian ayat berikutnya, ayat 87. Allah menegaskan, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, selain Dia. Jadi ini memantapkan ketauhidan kita kepada Allah, bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang esa. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Kamu pasti akan dikumpulkan oleh Allah. Dia pasti akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak akan diragukan lagi. Jadi ketika kita di dunia jangan sampai kita merusak ketauhidan kita. Kenapa? Ketauhidan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itulah Allah menyebutkan ya padang mahsyar yang menjadi hari hisab kita dan akan terus berlanjut dan hari pembalasan, tidak diragukan lagi, pasti ada ya. Kemudian waman asdaqu minallahi qila, adakah orang yang lebih baik? Adakah yang lebih baik kata-katanya, perbincangannya, perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Allah Maha benar, Allah Maha baik, maka hanya Allah lah yang bisa menyampaikan kata-katanya selalu benar, wahyunya selalu benar, dan selalu baik bagi manusia. Kemudian ayat 88. Allah menegaskan, famalakum fil munafiqina fi'ataini. Mengapa kalian semua ya menjadi terpecah kepada 2 golongan ya, menghadapi orang-orang munafik. Dalam menghadapi orang-orang munafik tadi kita sudah diperintahkan oleh Allah, pertama jangan bersahabat dengan mereka. Kita harus berpaling dari mereka dan kita harus bertawakal kepada Allah, serahkan semua kekuatan kita kepada Allah, serahkan semua kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terpecah akhirnya membuat ada yang terus bersahabat dan bersatu dengan orang mukmin, dan ada lagi sebagian bisa bersatu dengan orang munafik. Allah sudah mengingatkan pada kita jangan sampai terpecah pada 2 golongan. Wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa tentu saja ini merupakan sebuah kebaikan kepada kita semuanya, bahwa Allah akan mengembalikan ya
mengembalikan mereka kepada kekafirannya sesuai dengan apa yang diusahakan oleh mereka. Jadi pada saat yang sama jangan sampai nanti ketika terpecah menjadi dua golongan, satu berpihak pada orang mukmin, satu berpihak pada munafik, ternyata kita naudzubillah sampai dikembalikan lagi tidak kepada yang mukmin. Aturiduna an tahdu man adallallah, apakah kalian menginginkan ya Allah menunjuk, apakah kalian menginginkan untuk mendapatkan ya petunjuk kepada orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat yang sama kalau Allah sudah menetapkan orang itu sesat dan justru kembali kepada ya keluar dari keislamannya, tidak kembali kepada keimanan, bahkan mengingkari Allah, apakah kamu masih terus menginginkan berikan hidayah pada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Wa may yudlilhu falan tajida lahu sabila, dan orang yang sudah disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan mendapatkan jalan kembali lagi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah terbukti bahwa ada dua golongan ini, orang-orang mukmin harus terus bersatu dalam kekuatan orang-orang mukmin. Karena dikhawatirkan saat bersahabat dengan orang munafik, Allah akan kembalikan lagi kepada kekafirannya. Dan pada saat yang sama kita bersikap, jangan kita terus berambisi untuk memberikan hidayah pada mereka. Karena kata Allah, adakah orang yang sudah disesatkan oleh Allah diberikan jalan untuk mendapatkan hidayah? Kemudian ayat 89-nya, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Apakah mereka menginginkan seandainya kalian semua ingkar. Seandainya kalian semua ingkar seperti mereka sudah ingkar. Fatakunu sawa'a, sehingga kamu tidak ada bedanya sama dengan mereka. Wala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka kalau sudah jelas mereka itu ingkar, kita jangan terbawa ingkar dan jangan menjadikan mereka sebagai teman, sebagai sahabat sampai mereka kembali hijrah. Jadi kembali hijrah ya ke jalan yang benar. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira. Kita diingatkan oleh Allah jangan menjadikan mereka sebagai sahabat dan sebagai penolong. Kemudian dalam ayat 90-nya Allah menegaskan yaitu illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan ya kepada kaum di antara kalian dan di antara mereka dengan perjanjian damai. Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan perjanjian damai kepada orang-orang mukmin, maka harus jaga perdamaiannya. Au ja'ukum hasirat suduruhum ayuqatilukum au yuqatilu qaumahum, atau orang yang datang pada kalian yang mereka menahan diri, keberatan jiwanya untuk memerangi kalian atau mereka ya diperangi oleh suatu kaum. Jadi pada saat yang sama bagi kaum yang senang berdamai, maka jagalah perdamaian ini. Bagi orang-orang yang sudah ada ikatan perdamaian, perjanjian perdamaian, maka jagalah perdamaian ini. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum, seandainya Allah berkehendak maka Allah akan berikan kekuasaan pada mereka untuk menguasai kalian. Falaqatalukum, maka mereka akan membunuh kalian. Fa in tazalukum falam yuqatilukum, dan jika mereka mengasingkan kalian, falam yuqatilukum, janganlah mereka, maka mereka tidak akan membunuh kalian. Wa alqau ilaikumus salama, ya, dan berikanlah kepada mereka perdamaian. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, dan Allah tidak akan memberikan jalan pada mereka untuk menguasai kalian. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita harus bisa selalu menjaga perdamaian ya kepada orang-orang yang mau berdamai dengan kita, yang bisa menjaga ketentraman, berbeda dengan orang-orang yang justru memusuhi dan menyerang kita. Kemudian ayat yang ke-91-nya Allah menegaskan bahwa di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa ternyata kita pindah ke ayat yang berikutnya Ibu, ayat 92. Ayat 92 ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang membunuh yang tidak sengaja, tentang hukum orang yang bunuh dengan tidak sengaja. Wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a, dan tiadalah orang mukmin membunuh orang mukmin kecuali karena kesalahan. Jadi tidak boleh disengaja. Kalau tidak disengaja ya itu hilang unsur kemanusiaan berdosanya ya. Tapi wa man qatala mu'minan khata'an fatah raqabati mu'minah
wadiyatu musallamatun ila ahlihi illa ayasadaqu. Tetap saja walaupun membunuhnya karena tidak sengaja, membunuh orang mukmin tidak sengaja, tetap ada sanksinya, ada hukumannya. Apa hukumannya? Kata Allah yang pertama yaitu dia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin. Kemudian yang kedua harus bisa membayar diatnya, ya, membayar sanksi dengan diatnya kepada keluarganya, kecuali jika keluarganya ingin membebaskannya, ya, ingin menyediakan hal tersebut dan dianggap bebas, ya, tidak perlu membayar diat. Sedangkan fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa mu'minun wa huwa mu'minun fatahruqabati mu'minah. Tapi seandainya kaum yang membunuh kamu itu adalah musuh, ya, tapi seandainya yang terbunuh itu adalah musuh namun dia mukmin, maka hukumannya tetap harus memerdekakan seorang budak yang mukmin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatu musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabati mu'minah. Dan seandainya yang terbunuh itu adalah kaum yang ada perjanjian damainya dengan kalian, maka harus bayar diatnya, ya, kepada keluarganya dan sekaligus harus membedakan seorang budak yang mukmin. Dan bagaimana jika mereka tidak bisa membayar diat? Maka kata Allah dalam ayat tersebut dilanjutkan, faman lam yajid fasyamu syahraini tatabi'aini taubatan minallah. Jika tidak bisa melakukan hal tersebut, maka dia harus saum 2 bulan berturut-turut sebagai tanda dia bertaubat kepada Allah, dan Allah pun akan menerima taubatnya. Wa kana Allah aliman hakimah, dan Allah Maha mengetahui dan lagi yang memberikan hukum yang sangat bijak. Nah, dari sinilah kita harus bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang mukmin tidak boleh menganggap remeh dalam perbuatan zalimnya, apalagi sampai pada pembunuhan pada sama mukmin. Bahkan juga kepada orang-orang yang sudah menjadi musuhnya pun tidak boleh sembarangan membunuh. Sampai kalaupun tidak sengaja tetap saja ada sanksinya. Tapi Allah mengingatkan lebih tegas lagi dalam ayat 93, inilah ayat yang terakhir, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Dan siapapun yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, Allah berikan balasannya, yaitu ada 4. Yang membunuh manusia dengan sengaja, apalagi orang-orang mukmin yang dibunuhnya, pertama neraka jahanam, akan jadi penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, yang kedua akan mendapatkan kemurkaan Allah. Yang ketiga walana'ahu, dan Allah akan melaknatnya. Kalau sudah dilaknat berarti jauh dari rahmatnya. Allah ketika melaknat seorang hamba maka akan dijauhkan dari rahmatnya. Wa adalahum adzaban azima, dan Allah akan siapkan untuknya azab yang sangat besar. Jadi berhati-hatilah, jangan kita menganggap remeh terhadap nyawa seseorang, karena dijamin oleh Allah hak nyawa setiap orang untuk tetap hidup. Sehingga apalagi dengan sengaja, tidak sengaja saja itu sudah ada sanksi yang sangat berat, apalagi dengan sengaja akan diazab oleh Allah dengan di neraka jahanam selama-lamanya, mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknat, sekaligus disiapkan azab yang sangat dahsyat. Inilah yang bisa kita pahami dari penjelasan surat An-Nisa ayat 77 sampai ayat 93. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.